sehat kan? Pasti sehat kan? Puji Tuhan. Ayo kita ibadah online sekolah minggu. Tetap berdoa, baca firman Tuhan, dan dengerin khotbah ya. Ayo teman-teman, tetap semangat ya. Walaupun kita ibadah online di tengah pandemi ini. Tetap semangat ya teman-teman. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Hai teman-teman, hari ini kita mau ibadah. Selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Hai Minggu. Apa kabar? Gue church lagi. Halo teman-teman, shalom. Apa kabar? Pasti baik kan? Ayo kita sekolah minggu. Ya, dah. God bless you. Semangat ya. Selamat beribadah. Tuhan memberi kita kesehatan. Halo teman-teman. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat selalu ya. Berkati. Selamat hari Minggu ya. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat Markus dan teman-temanku. Shalom teman-teman. Kalian sudah makan belum? Aku tahu kalian sudah makan. Belajar yang semangat ya. Ayo sekolah minggu. Dah, teman-teman. Teman-teman, hari ini kita mau ibadah. Selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, tidak terasa sudah hari Minggu lagi kita ketemu lagi untuk memuji Tuhan. Wah, senangnya bersukacita bersama-sama meskipun di tempat yang berbeda, tetapi kita tetap bisa memuji Tuhan. Sebelum ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu. Kami sudah melaluinya dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Dan hari Minggu ini kami bersama-sama untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu baik buat kita. Adik-adik, kita mau bernyanyi. Kita kerja sama-sama. Kalau kalian ditemani oleh papa atau mama, atau ditemani oleh kakak dan adik, kita bisa bernyanyi berpasangan, berdua-dua. Karena kita akan berpegang tangan, disilangkan, kemudian kita akan goyang tangannya. Kita kerja sama-sama, 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 ya. Kerjaku, kerjamu semuanya buat Tuhan. Kalau nggak ada temennya, nggak ada pasangannya, kamu sendiri, nggak punya kakak, nggak punya adik, kamu tetap bisa bernyanyi. Gini gerakannya, kita kerja sama-sama, 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 ya. Oke, siap? Yang kedua kita mau nyanyi kakek-kakek, seperti pegang tongkat. Nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua anak sekolah minggu. Terus kita mau nyanyi apa lagi? Yang lumpuh melompat, lututnya dipegang, agak membungkuk, kemudian kita lompat 3 kali. Yang lumpuh melompat, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, haleluya. Yesusku ajaib, yes, luar biasa. Bisa ya?
Wah, adik-adik luar biasa. Tetap semangat semuanya. Yuk kita mau nyanyi, kita kerja sama-sama semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika kita kerjakan bersama-sama. Mari kita melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Memuji Tuhan, berdoa, dan melakukan hal-hal sederhana. Misalnya mengingatkan teman-teman yang lain untuk tetap ibadah online. Itu juga melayani Tuhan. Ya, kita mau menyanyi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, dan kita semua anak-anak sekolah minggu juga melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. 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 Adik-adik, Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat-mujizat menyembuhkan segala macam penyakit. Yang lumpuh melompat, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, haleluya. Yesusku ajaib, yes, luar biasa. Yesusku ajaib, yes, 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 luar biasa. Yang lumpuh melompat, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, haleluya. Yesusku ajaib, yes, luar biasa. Yesusku ajaib, yes, 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 luar biasa. Yang lumpuh melompat, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, haleluya. Yesusku ajaib, yes, luar biasa. Yesusku ajaib, yes, 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 luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik,
sekarang waktunya mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Adik-adik boleh duduk. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan satu-satunya yang kita andalkan. Mari kita naikkan pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang kami andalkan. Ketika kami sedang sedih, Engkau memberikan kami penghiburan. Ketika kami sedang sendirian, Engkau menemani kami. Ketika kami sakit, Tuhan Yesus, Engkaulah yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk keajaiban-Mu, dan untuk segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengar keajaiban-keajaiban kasih Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Duduk yang tenang, perhatikan dengan baik. Saya mempunyai 2 tangan yang sehat, tapi saya mau coba kalau tangan yang satu sakit, apa yang bisa saya lakukan dengan hanya mempunyai 1 tangan yang berfungsi. Coba ya. Kalau biasanya semua dikerjakan 2 tangan, tetapi kalau kita hanya bisa menggunakan 1 tangan karena tangan yang satu mungkin sedang sakit. Bagaimana ya? Misalnya kakak mau buka air minum. Wah, susah sekali bukanya. Wah, susah sekali. Ini ceritanya tangan yang satu karena lagi sakit, jadi nggak bisa membantu. Wah, susah sekali adik-adik, repot. Nah, meskipun sudah bisa dibuka, tapi tidak secepat kalau memakai 2 tangan. Karena itu jangan lupa bersyukur ya untuk anggota tubuh kita yang dapat digunakan dengan baik. Adik-adik, Alkitab menceritakan kepada kita semua tentang sebuah persahabatan yang luar biasa. Persahabatan seperti apa? Apa sih artinya sahabat? Sahabat adalah seseorang yang paling dekat dengan kita dibandingkan dengan orang lain. Kenapa kita perlu sahabat? Apakah kalian punya sahabat? Ya, sangat menyenangkan punya sahabat. Kita dapat berbagi cerita, suka dan duka, berbagi pengalaman, berbagi rahasia, berbagi apa lagi? Makanan. Iya, betul juga sih. Saling percaya, saling menolong. Biasanya kita memilih seseorang untuk menjadi sahabat kita karena kita punya kesamaan, persamaan di dalam hobi. Misalnya hobinya sama nih, suka berenang, atau suka naik sepeda, atau makanan-makanan tertentu, atau suka nyanyi, atau suka main musik. Pokoknya ada kesamaan deh, baik hobi maupun talenta yang sama. Tetapi
Kali ini kita akan melihat, kita akan mendengar tentang persahabatan yang berbeda. Ada 5 orang yang bersahabat, tetapi salah satu dari mereka tidak memiliki tubuh yang sehat sempurna. Punya 2 kaki tetapi tidak dapat berjalan, sementara 4 orang sahabatnya dapat berjalan. Jadi si lumpuh ini selalu dibantu oleh teman-temannya. Dia punya sahabat-sahabat yang baik. Mari kita dengarkan. Menolong orang lain sama dengan melayani Tuhan Yesus. Bagaimana maksudnya? Begini adik-adik, dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kisah persahabatan 4 orang dengan 1 orang sahabat mereka yang sakit. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka berusaha membawa temannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah tiba di kota Kapernaum dan sekarang Tuhan Yesus ada di dalam sebuah rumah. Mereka semua sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Karena itu, dengan keinginan mereka, dengan harapan mereka yang baik untuk temannya yang sakit, mereka berempat berusaha membawa temannya. Mereka bekerja sama, mengangkat temannya untuk dapat dibawa bertemu Tuhan Yesus. Mereka sangat percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mau menolong dan pasti Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sahabat mereka yang sakit. Mereka berjalan menuju ke rumah di mana Tuhan Yesus berada. Wah, matahari bersinar sangat terik, tetapi mereka tetap bekerja sama dan mereka tetap memiliki harapan yang baik untuk sahabatnya. Ketika mereka sudah tiba di dekat rumah itu, mereka lihat, wah, rumahnya sangat penuh dengan orang-orang yang berkumpul. Karena di sana Tuhan Yesus sedang memberitakan firman kepada mereka semua. Semua orang sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Lihatlah, rumahnya begitu penuh, sesak. Bahkan di depan pintu pun sudah banyak orang, sehingga keempat sahabat ini tidak dapat membawa sahabat mereka yang lumpuh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka pun mulai berpikir bagaimana caranya supaya mereka tetap dapat masuk ke dalam rumah itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Kalian tetap tunggu di sini sebentar, saya akan mencoba ke atas. Saya akan melihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya sahabat kita tetap bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan supaya Tuhan Yesus tetap bisa menolong dan menyembuhkannya." Tak lama kemudian, satu sahabat ini pun kembali dan dia berkata kepada teman-temannya, "Ayo teman-teman, ayo sahabatku, kita akan membawa teman kita ini untuk tetap bertemu dengan Tuhan Yesus." "Bagaimana caranya?" kata teman yang lain. Dan dia pun berkata, "Ayo ikuti saja, kita membawanya ke atas atap." Sesampainya di atap rumah, sahabat yang lumpuh diletakkan. Lalu keempat sahabat yang lain mulai berunding bagaimana caranya mereka membongkar atap rumah itu. Lalu mereka pun berkata bahwa kita harus membongkarnya dengan baik-baik supaya sahabat kita tetap dapat diturunkan lewat atap ini. Setelah selesai, kita harus mengembalikan atap rumah ini supaya tetap dalam keadaan yang baik. Lalu mereka pun mulai bekerja, mereka berusaha melakukan yang terbaik, berhati-hati sampai akhirnya atap rumah itu pun terbuka. Dan setelah atap rumah itu terbuka, mereka menurunkan tilam tempat sahabatnya yang lumpuh itu berbaring. Wah, luar biasa sekali mereka ya. Mereka tidak menyerah, mereka bekerja sama, mereka memiliki kasih terhadap sahabatnya.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wah, Tuhan Yesus tidak saja menyembuhkan si lumpuh, tetapi yang terutama Tuhan Yesus mengampuni dosa sahabat yang lumpuh itu. Setelah itu Yesus pun berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Wah, luar biasa adik-adik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Akhirnya si lumpuh tadi pun berjalan. Dia dapat berjalan kembali. Kemudian dia menggulung tilamnya. Tempat dia berbaring, tempat dia diturunkan oleh teman-temannya. Kemudian dia membawanya pulang. Tadi waktu datang dia digotong, sekarang waktu pulang dia dapat berjalan sendiri, dia melompat-lompat, dia bersuka cita, bahkan dia bisa berlari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat sahabat-sahabatnya yang baik. Ketika belum bertemu dengan Tuhan Yesus, yang satu harus digotong. Tetapi ketika mereka pulang, mereka berlima dapat berjalan bersama-sama. Sebab yang tadinya digotong sudah sembuh. Wah, sangat bersuka cita mereka semua. Terlebih si lumpuh memuliakan Tuhan, memuliakan Allah sepanjang perjalanan. Mereka semua sangat bersuka cita. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin setiap orang datang kepadanya dan diselamatkan. Karena itu Tuhan Yesus membutuhkan kita semua untuk melayani Tuhan dengan cara mengasihi orang lain, membawa mereka dalam doa kita. Mendoakan keluarga, saudara, teman, sahabat, dan semua orang supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, percaya, dan diselamatkan. Ketika kita menolong orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus melalui doa kita sedang melayani Tuhan Yesus. Mari kita ikuti teladan pelajaran dari 4 sahabat. 1. Memiliki iman. 2. Memiliki harapan. 3. Memiliki kasih. 4. Bekerja sama. Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Dan ayat hafalan kita, Galatia 6 ayat 2. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Mari adik-adik kita berdoa dan berdoa syafaat bersama-sama. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Nah, kakak berharap kita mengikuti doa sampai habis ya, sampai dengan doa berkat. Mari tutup mata, lipat tangan, siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden kami, berkati juga Tuhan kota kami, kota Cilegon. Dan kami percaya damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami, atas kota Cilegon. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Filipus,
juga Wakil Gembala kami Bapak Bona, juga seluruh guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun berada dalam perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi, bawalah Papa Mama kami dan kami sekeluarga untuk lebih lagi mencintai Engkau, banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bangga buat penyertaan-Mu. Kami bangga buat berkat-Mu, kami bangga jadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu adik-adik, terimalah berkat anugerah kasih karunia Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Anugerah Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya aktivitas. Adik-adik, hari ini kita akan membuat gambar dan tulisan sesuai dengan tema hari ini, mengasihi orang lain, melayani orang lain sama dengan melayani Tuhan Yesus. Kita hanya akan membuat gambar dan tulisan. Setelah itu, adik-adik warnai sesuka hati. Gambarnya apa? Gambarnya adalah jantung hati. Adik-adik, kakak sudah membuat beberapa contoh untuk kalian lihat. Tapi kalian terserah cara membuatnya, menggambarnya. Itu adalah kreativitas kalian sendiri. Jadi untuk warna, untuk tulisan, bebas. Adik-adik boleh lakukan sesuka hati. Ini contoh kakak yang pertama. Ini contoh yang kedua. Dan ini contoh yang ketiga. Jangan lupa selalu tuliskan ayat hafalan hari ini. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kakak sengaja membuat hatinya, gambar jantung hatinya besar. Cara membacanya, mengasihi Yesus, mengasihi sesama. Galatia 6 ayat 2. Jadi kalau kita mengasihi sesama, itu artinya kita melayani Tuhan dengan sikap kita, dengan perbuatan baik kita. Kita menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan. Hari ini ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekolah minggu sudah selesai. Minggu depan berjumpa lagi. Jangan malas, jangan malas. Ayo tetap semangat. Jangan malas, jangan malas. Ayo tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bye-bye.